Maria, Bunda pengharapan, tanda pengharapan bagi kita semua. Dewasa ini di mana-mana orang berteriak-teriak. Dunia sudah penuh sesak. Manusia hampir mati lemas karena pencemaran. Lantas timbul kembali pertanyaan ini. Tidak adakah tempat di rumah penginapan bagi Maria? Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Pater Bernard Haring, seorang imam redemptoris dan ahli teologi yang masyhur, membukakan pintu pengharapan bagi kita di dalam Bunda Maria. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kebudayaan yang berpusat pada kaum pria dan memandang rendah kaum wanita, halaman-halaman pertama kitab suci menggarisbawahi persamaan martabat wanita dan pria. Maka bersabdalah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut citra dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya, menurut citra Allah. Laki-laki dan perempuan Ia menciptakan mereka. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Baik perempuan maupun laki-laki, keduanya menerima tugas besar ini, yakni menjadi citra Allah bagi satu sama lain. Citra kesetiaannya, kebaikannya, kasihnya yang lembut, mesra. Kita hanya menangis sedih menyaksikan bahwa keduanya telah mengkhianati martabat mereka dan bukannya saling menerima diri mereka sebagai anugerah Allah dan memuji Dia bersama-sama. Mereka menjadi ingat diri dan lebih banyak menyembunyikan Allah daripada memperlihatkannya. Namun demikian, janji Allah tetap menyertai mereka sejak awal mula. Akan datanglah seorang Adam baru dan seorang Hawa baru. Wanita itu merupakan tanda pengharapan. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, di antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan memagut tumitnya. Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 15. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, yang bakal menjadi pemenang atas roh-roh yang jahat dan congkak adalah Yesus Kristus, Adam baru. Akan tetapi janji tentang juru selamat itu diberitahukan dengan gambaran wanita yang rendah hati dan perkasa, yang ditampilkan sebagai tanda terhadap yang jahat. Terhadap sekalian mereka itu yang dalam kesombongan dan kecongkakan mereka tidak mau menyembah Allah dan tidak mau mengasihi sama manusia. Allah menjanjikan wanita yang bakal menjadi gambaran Allah yang sejati, bahwa keturunannya akan memanifestasikan segala kebaikan dan kesetiaan Allah.
Keturunannya itu akan menjadi gambaran yang kelihatan, Allah yang tidak kelihatan, dan Hawa baru akan menjadi pendampingnya dalam kerendahan hati dan kemurniannya. Di dalam suatu masa penderitaan yang besar, Nabi Yesaya yang diilhami oleh Roh Allah mengundang Raja Yehuda supaya meminta suatu tanda bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Akan tetapi raja itu tidak mau percaya dan tidak mau berdoa meminta suatu tanda. Walaupun demikian, Allah berjanji melalui nabinya, Tuhan Allah sendirilah akan memberikan kami suatu tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan anak itu Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Di Israel, ayahlah yang berhak memberi nama kepada anak laki-laki. Maka sungguh suatu hak istimewa yang mengherankan bahwa seorang wanita yang akan memberi kepada juru selamat terjanji itu nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah akan menyertai dia. Tuhan sertamu. Wanita itu dengan cara yang khas akan mengalami kedekatan Tuhan. Segenap keadaannya mengungkapkan bagi kita Tuhan sudah dekat. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, masih menyangkut nubuat besar itu yang melihat seorang perawan yang akan melahirkan tokoh itu yang akan dinamakannya Immanuel. Yesaya memaparkan penampakan yang gemilang penebus yang akan datang. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberi kepada kita. Pemerintahan akan ditaruh di atas pundaknya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kekuasaannya serta damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Yesaya 9 ayat 5-6. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dapatlah kita memastikan bahwa di dalam kalangan keluarga Maria, janji-janji itu sering kali direnungkan, dan bahwa bersama-sama mereka menyanyikan mada-mada agung Yesaya kedua tentang hamba Yahweh. Oleh karena perawan itu sudah berabad-abad merupakan suatu tanda janji Allah kepada umatnya, maka Maria di bawah bimbingan Roh Kudus menghayati pengharapan serta dambaan Israel. Seluruh kehidupannya menjadi doa yang berkobar-kobar akan penantian yang dirindu-rindukan. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan hendaklah awan-awan mencurahkannya. Hendaklah bumi membuka diri supaya bertunaslah keselamatan, dan hendaklah bumi menumbuhkan keadilan itu. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Yesaya 45 ayat 8. Sebelum Maria menerima kabar malaikat bahwa dialah yang terpilih, dia putri Sion yang termurni, berdoa setiap hari semoga rahim wanita yang terjanji itu membuka diri supaya muncullah keselamatan. Janji dan berkat Tuhan menyertai dia sebelum dia dapat mengetahui bahwa dialah tokoh terpilih yang akan memberi nama yang ajaib itu kepada Al-Masih, Immanuel, Allah beserta kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Maria pasti menghayati sungguh-sungguh karisma perawan itu yang hidup sepenuhnya dalam kewaspadaan menantikan kedatangan Tuhan. Santo Yohanes yang Yesus percayakan kepada Maria dan Maria kepadanya merupakan perwujudan karisma istimewa perawan itu. Dialah orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Karisma ini diberi dengan cara yang paling luhur kepada Maria. Minyak di dalam pelitanya sedang bernyala, sedang segenap keadaannya merindukan Tuhan,
dalam kesiapsiadiaan hendak menyambut Dia apabila Dia datang. Apabila kita ingin benar-benar menghormati Maria, tanda agung janji itu, Hawa baru, maka kita terlebih-lebih harus menghargai karisma kewaspadaan dan kesiapsiadiaan. Oleh karena laki-laki dan perempuan saling melengkapi, secara timbal balik melengkapi apa yang kurang pada diri masing-masing. Mereka harus mengikuti Adam baru dan Hawa baru dengan berusaha menjadi makin hari makin sempurna sebagai citra dan kesamaan Allah, membuat kelihatan bagi satu sama lain kehadiran Allah beserta kita. Tuhan datang hari demi hari melalui begitu banyak karunia dan dalam kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Dia memanggil kita dan mendorong kita supaya menyertai Dia dan menghormati kedatangannya. Berbahagialah kita apabila kita mengikuti Maria dalam kewaspadaan dan kesiapsediaannya. Marilah kita berdoa. Kami memuji Dikau Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena telah berkenan memberi kepada umat-Mu dan kepada segenap bangsa manusia perawan itu, yakni tanda pengharapan yang besar akan kedatangan tokoh itu yang akan membuat Dikau kelihatan sepenuhnya kepada kami, Immanuel. Maka kami berdoa agar setiap hari kami boleh hidup bersama Maria, berharap dalam rasa syukur, dan senantiasa berjaga-jaga dalam kesiapsiadiaan hendak menjawab dengan segenap hati dan diri kami panggilan-Mu serta kedatangan-Mu penuh rahmat. Ya Maria, kapan saja kami ingat akan Dikau dan menyerukan nama-Mu, kami merasakan pengharapan dalam diri kami serta kerinduan hendak mengenal bersama Dikau Immanuel, pengalaman akan kedekatan Allah. Kami berterima kasih kepadamu karena doa-Mu yang berkobar, karena kerinduan-Mu yang terpenuhi dalam kedatangan Juru Selamat kami. Doakanlah kami agar kehidupan kami boleh menjadi pernyataan syukur senantiasa karena kedatangannya, dan menjadi bagi banyak orang tanda pengharapan, tanda kepercayaan, serta ajakan supaya mencari Tuhan. Amin.